Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Amrullah. Saya dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS ulangan akhir semester dari MK Philosophy of Language yang bertemakan tentang bahasa dalam filsafat postmodernisme. Postmodernisme adalah sebuah gerakan yang menolak narasi besar dan kebenaran universal yang diusung oleh modernisme. Tokoh-tokoh utama seperti Jean-François Lyotard, Michel Foucault, dan Jacques Derrida telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran bahasa dalam membentuk realitas. Michel Foucault menganalisis hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan melalui diskursus, dan Jacques Derrida mengembangkan konsep deskonstruksi untuk mengungkapkan ketidakstabilan makna dalam teks. Bahasa dalam perspektif postmodernisme. Dalam perspektif postmodern, bahasa dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar alat komunikasi. Bahasa membentuk realitas kita dan makna kata tidak pernah tetap, selalu berubah sesuai konteks dan interpretasi. Bahasa juga bukan hanya sebagai alat komunikasi. Postmodernisme, bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tapi juga membentuk cara kita memahami dunia. Selanjutnya ada deskonstruksi dari Jacques Derrida. Jacques Derrida memperkenalkan konsep deskonstruksi yang digunakan untuk menganalisis teks dan menemukan ketidakstabilan makna di dalamnya. Dalam deskonstruksi, bahasa selalu mengandung elemen yang bertentangan, seperti dalam binarisme, baik dan jahat, yang tidak memiliki batas yang jelas. Ada kekuatan diskursus Michel Foucault. Michel Foucault menyoroti bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat kekuasaan. Diskursus membentuk pengetahuan dan kebenaran yang diterima dalam masyarakat. Sebagai contoh, bahasa medis menentukan apa yang dianggap sehat atau sakit. Bahasa yang digunakan oleh intuisi medis menentukan dan membentuk pemahaman kita tentang kesehatan dan penyakit. Skeptisisme terhadap narasi besar Lyotard. Pertama, penolakan terhadap metanarasi. Tidak ada cerita tunggal yang dapat menjelaskan semua fenomena. Fokus pada pluralitas dan lokalitas narasi. Jean-François Lyotard menolak konsep metanarasi atau cerita tunggal yang mencoba menjelaskan semua fenomena. Ia lebih menekankan pada pluralitas dan lokalitas narasi yang menghargai berbagai perspektif berbeda. Selanjutnya, simulakra dan simulasi Jean Baudrillard. Jean Baudrillard memperkenalkan konsep simulakra dan simulasi, di mana realitas digantikan oleh tanda dan simbol. Media massa seringkali menciptakan realitas baru yang tidak selalu berkaitan dengan kenyataan asli. Contoh, media massa seringkali menciptakan realitas yang berbeda dari kenyataan melalui representasi dan simbol. Ada relativisme linguistik. Kebenaran yang pertama itu kebenaran tergantung pada konteks dan perspektif. Dalam postmodernisme, kebenaran dianggap subjektif dan tergantung pada konteks dan perspektif individu. Yang kedua, bahasa menggambarkan realitas subjektif, bukan objektif. Bahasa digunakan untuk menggambarkan realitas subjektif masing-masing individu, bukan realitas objektif yang sama untuk semua orang. Ada kritik dan implikasi terhadap postmodernisme. Postmodernisme tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utamanya adalah relativisme yang bisa mengarah pada nihilisme, membuat sulit menentukan kebenaran atau moralitas. Di sisi lain, postmodernisme memiliki implikasi signifikan dalam dunia nyata, mempengaruhi sastra, seni, dan budaya populer, serta teori sosial dan politik. Ia membuka jalan bagi perspektif baru dan tantangan terhadap struktur kekuasaan yang mapan. Kesimpulan, bahasa dalam postmodernisme dipandang sebagai alat yang membentuk realitas kita dengan makna yang selalu berubah sesuai konteks. Tokoh-tokoh utama postmodernisme menantang kebenaran universal dan narasi besar, memperlihatkan bagaimana diskursus membentuk pengetahuan dan kekuasaan. Meskipun postmodernisme menghadapi kritik terkait relativisme dan kesulitan dalam menentukan kebenaran, pengaruhnya dalam sastra seni, budaya populer, serta teori